Oke, kita akan membahas tentang atom dan sistem periodik unsur. Nah, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu tentang atom, yaitu teori atom. Atom pertama kali diperkenalkan namanya oleh Demokritus. Demokritus menyatakan bahwa suatu benda dapat dibagi terus-menerus hingga tidak dapat terbagi lagi, yang bernama atomos. Lalu, terciptalah teori atom pertama oleh John Dalton. Disebut teori atom Dalton. Atom merupakan benda bejal yang tidak dapat dibagi kembali. Atom merupakan susunan terkecil dari suatu benda. Nah, Dalton ini hanya menyatakan bahwa atom itu bulat, bejal saja. Nah, seperti itu. Lalu ada teori yang kedua, yaitu teorinya Thomson. Nah, Thomson ini mengatakan bahwa atom terdiri dari bola dengan muatan positif dan negatif yang tersebar di permukaannya seperti roti kismis. Nah, ini kata kuncinya. Seperti roti kismis. Seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi muatan positif dan negatifnya itu tersebar di bola tersebut. Nah, atom Thomson ini diperoleh ketika dia percobaan ya, itu sinarnya lalu dibelokkan. Nah, ini membuktikan adanya elektron dan proton pada atom. Selanjutnya ada teori ketiga, yaitu teori Rutherford. Nah, Rutherford ini menemukan tentang adanya inti atom. Atom terdiri dari sebuah inti dan sebagian besar tersusun dari ruang hampa. Nah, dia saat melakukan percobaan itu menggunakan sinar alfa yang ditembakkan pada emas, lempengan emas. Nah, saat itu ini ada yang memantul, ada yang terus. Nah, yang memantul itu dia terkena inti atom. Nah, seperti itu. Jadi, dia menemukan bahwa atom memiliki sebuah inti. Lalu, sebagian besar ini ruang hampa. Elektronnya mengelilingi inti, tetapi teori atom Rutherford ini ditolak karena inti akan menarik elektron sehingga elektron akan jatuh ke inti. Ini tidak bisa diterima. Lalu Niels Bohr, ini teori yang keempat. Elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Selama berada dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Nah, ini membantah tentang yang Rutherford itu. Jadi, elektron akan mengelilingi inti tetapi dalam orbit yang tertentu. Jadi, elektron tidak akan jatuh ke dalam inti. Oke, nah. Namun, akhirnya Erwin Schrödinger ini yang menemukan bilangan kuantum. Nah, dia menemukan elektron itu bentuknya seperti ini. Atom dia memiliki namanya nukleus di tengah, lalu terdapat namanya awan elektron seperti ini, yang S, P, yang D dan F. Oke. Nah, sekarang kita tentukan nomor atom dan nomor massa. Nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Ini sudah pasti. Nomor atom menyatakan jumlah proton, tetapi bukan jumlah elektron. Perlu diingat. Nah, nomor atom yang sama hanya dimiliki oleh unsur yang sama. Contoh, nomor atom 17 hanya dimiliki oleh Cl, tidak dimiliki oleh atom yang lain. Jadi, misal ada nomor atom 17, ya cuma Cl, lainnya nomor atomnya sudah berbeda. Tetapi kalau nomor massa, itu adalah menyatakan jumlah massa atom, yang berupa jumlah proton plus jumlah neutron. Nah, jadi nomor massa ini bisa sama, antara misalnya Cl dengan F bisa sama saja. Tapi kalau nomor atom itu ya tetap sama, 17 ya Cl gitu. Nah, nomor atom dan nomor massa dilambangkan seperti ini. Yang A nomor massa, yang Z ini nomor atom, yang X ini lambang atomnya. Contohnya di sini, misalnya aku punya Na. Nah, yang ini 11, yang ini 23. Nah, seperti itu.
Z sama dengan proton, N sama dengan neutron, sehingga bisa aku tuliskan seperti ini. A atau nomor massa itu sama dengan proton plus neutron, sehingga neutron itu sama dengan A min Z. Ini cara mencari neutron. Kalau proton itu yang Z-nya. Ini cara mencari proton. Kalau elektron bagaimana? Langsung aja ke soal. Tentukan proton, elektron, dan neutron atom maupun ion berikut. Caranya seperti ini. Cara menentukan proton adalah dari nomor atom. Proton tidak pernah berubah dalam inti. Yang berubah hanyalah elektron. Oke. Di sini proton sama dengan 11. Elektronnya berapa? Elektron di sini kita lihat dia berbentuk unsur apa ion. Karena tidak ada plus atau minnya, nggak ada plus minnya kan sini. Nah, berarti elektron sama dengan proton. Berarti sama dengan 11. Lalu neutronnya adalah bagaimana cara menentukan mana yang nomor massa, mana yang nomor atom? Nomor massa jelas lebih besar daripada nomor atom. Itu sudah pasti. Jadi nomor massanya jelas yang 23 ini. Nah, jadi 23 dikurangi 11, maka neutronnya adalah 12. Oke, sudah ketemu yang Na. Nah, ini yang berbeda sedikit. Cara mencari proton sama, yaitu nomor atom. Ini sudah pasti 9. Namun yang elektron di sini kita perlu lihat. Di sini memiliki muatan. Jadi dia merupakan ion. Muatannya berapa? Muatannya di sini -1. -1 berarti -1 ini apa maksudnya? -1 itu dia menerima elektron, sehingga elektronnya ini lebih besar daripada protonnya. Akhirnya lebih negatif, makanya 1. Sebanyak berapa? Caranya adalah proton min muatan. Ini rumusnya. P itu kan 9. Di min lalu -1. Muatannya kan -1. Jadi elektronnya adalah 10. Oke. Lalu neutronnya sama neutronnya 19 min 9. Yaitu 10. Oke. Nah, U ini sama, protonnya 92. Elektronnya juga sama, 92. Karena nggak ada muatannya kan. Nah, neutronnya yaitu 238 dikurangi dengan 92 jadinya 6. Ini 4 ya, 146 neutronnya. Lalu yang ini hampir sama dengan F, protonnya yaitu 13 ya kan. Tetap proton, elektronnya saja yang berbeda. Elektron, proton min muatan. Nah, elektronnya berapa? Protonnya 13 min muatan plus 3 ya kan. Berarti elektronnya adalah 10. Neutronnya tinggal kita kurangi, 27 kurangi 13 yaitu 14. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya aku lanjut ke isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nah, kita perlu tahu nama iso sendiri, itu artinya unsur-unsur yang memiliki kesamaan tertentu. Kesamaan apa saja? Kita perlu mengetahui isotop itu P, proton, ton, N, neutron, bar. Bar itu maksudnya nomor massa. Lalu elektron yaitu sama elektronnya. Oke, gampang kan? P proton, N neutron, bar nomor massa, elektron tetap elektron. Maksudnya gimana? Proton sama protonnya yaitu sama proton atau sama nomor atomnya. Nah, proton itu selalu sama dengan nomor atom. Contohnya 17 Cl, nomor massanya yang beda di sini. Nomor massanya beda, tetapi nomor atomnya sama. Nah, seperti itu. Dan isotop itu keunikannya adalah dia selalu unsur yang sama. Nah, ya kan, Cl dengan Cl. Seperti Na dengan Na, O dengan O, itu namanya isotop, tetapi berbeda dalam hal nomor massanya berbeda. Selanjutnya yaitu isoton. Isoton memiliki kesamaan neutron. Contohnya 15P31 dan 16S32. Jika dicari neutronnya ini sama dengan berapa? Sama dengan
16 kan, sama-sama ini 16, ini juga 16 neutronnya, maka disebut isoton. Lalu selanjutnya isobar, sama nomor masanya. Contohnya ini 18Ar37 dan 17Cl37. Nah, di sini lihat nomor masanya 37 sama kan? Nah, itu disebut isobar. Lalu selanjutnya ada isoelektron, sama elektronnya. Contohnya 17Cl-. Di sini elektronnya berapa? Elektronnya 18. Lalu di sini elektronnya berapa? 18 juga. Nah, karena elektronnya sama, maka disebut isoelektron. Nah, selanjutnya yaitu kelimpahan isotop. Kenapa ada kelimpahan isotop? Karena misal unsur Cl dan Cl ini dia memiliki dua kelimpahan, yaitu 35 dan 37. Jadi di alam itu nggak cuma masanya 35 aja gitu. Jadi ada yang 37 juga. Makanya disebutlah kelimpahan isotop. Nah, kelimpahan isotop itu hampir sama dengan yang namanya rata-rata. Nah, rata-rata massa atom itu sama. AR ini massa atom relatif atau rata-rata ya. Rata-rata. Nah, persen X1 itu persen kelimpahannya X1. Kalau yang X2 kelimpahan isotop 2, lalu yang X1 ini nilainya. Misalnya yang Cl tadi 35. Nah, yang X2 tadi 37, misalnya gitu. Lalu persennya ini bila dijumlahkan keduanya harus 100%. Oke, langsung ke contoh soal. Tentukan yang termasuk isotop dari unsur-unsur di bawah ini. Isotop sama protonnya atau sama nomor atomnya. Caranya adalah kita cari nomor atom yang sama, atau triknya adalah cari unsur yang sama namanya. Natrium sama natrium, Na sama Na. Nah, ini isotop. Oke. Lalu yang kedua, ada lagi nih. Cl sama Cl. Nah, kan sama kan Cl. Nah, ini isotop, pasangan isotopnya. Selanjutnya, dari kedua isotop Na yaitu 11Na3 dengan 11Na22, bila diketahui massa atom relatif Na adalah 22,9, maka berapa kelimpahan masing-masing isotop tersebut? Anggap kelimpahan Na23 adalah X%. Maka N2 adalah 100 min 100%. Nah, di sini dijumlahkan harus 100%, oke? Lanjut ke cara penyelesaiannya. AR di sini diketahui 22,9, lalu kita masukkan persennya seperti ini. 23 masukkan. Nah, lalu jadilah seperti ini. Oke, sehingga didapatkan X adalah 90. X 90. Jadi yang Na23 ini, nah, Na23 dapat 90%, sedangkan yang Na22 dapat 10%. Nah, seperti itu, oke? Selanjutnya, cara mencari massa atom relatif dan massa molekul relatif. Massa atom relatif yaitu massa rata-rata suatu unsur yang dinyatakan dalam satuan SMA atau satuan massa atom. Nah, 1/12 massa atom 12C itu sama dengan 1 SMA. Ini rumusnya ya. AR sama dengan massa 1 atom X dibagi dengan 1/12 massa 1 atom C12. AR suatu unsur dapat dilihat di tabel periodik. Contohnya ArCl 35,5, ArH 1, ArO 16, ArN 14. Sudah ada di tabel periodik, silakan dilihat. Nah, lalu massa molekul relatif itu massa rata-rata suatu molekul yang dinyatakan dalam satuan massa atom. Sama seperti yang AR tadi, tapi ini gabungan. Nah, ini ada rumusnya, MR sama dengan sigma AR atau jumlah dari AR. Contohnya, nyari MrH2O, yaitu AR-nya H sebanyak 2 dikali 2 ya, lalu ditambah AR-nya O 16,
Jadi 2 tambah 16. Jadi hasilnya adalah MR-nya 18. Oke. Contoh soal langsung saja. Tentukan massa atom relatif dari X bila diketahui rata-rata massa satu atom X adalah berikut dan massa satu atom 12C adalah ini. Lalu kita cari langsung. Yang ini masukkan sini, lalu yang ini masukkan sini. Jangan lupa dikali 12, maka didapatkan hasilnya adalah 24,311. Oke. Selanjutnya, tentukan MR dari C6H6O, ARC12, ARH1, ARO16. Nah, kita cari MR-nya. Nah, seperti ini. MR sama dengan sigma R. MR sama dengan 6 kalinya ARC ditambah 6 RH ditambah ARO. Ini ya, 6 maksudnya. Nah, di sini 6. Ini 6, ini 1 kan. Nah, jadi nggak usah dikali. Oke, jadi 6 kali 12 ditambah 6 kali 1 ditambah 16. Jadi hasilnya adalah MR-nya adalah 94. Oke, di sini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu merupakan suatu harga yang menyatakan keadaan orbital suatu atom. Nah, cara menentukan bilangan kuantum itu pertama, tulis konfigurasi elektron yang diminta. Nulis konfigurasi elektron harus memperhatikan kaidah dalam menulis konfigurasinya. Lalu digambar diagram orbitalnya, jangan lupa, untuk menentukan nanti magnetik sama spinnya. Lalu yang ketiga, perhatikan keterangan soal yang diminta. Apakah bilangan kuantum pada elektron terakhir atau bilangan kuantum pada elektron ke. Nah, biasanya di soal itu pakai yang ini. Bilangan kuantum pada elektron terakhir. Kalau tidak diketahui pada elektron ke, misalnya elektron ke-7 atau ke berapa gitu, kita pakai yang ini. Bilangan kuantum pada elektron terakhirnya. Lalu yang terakhir, tentukanlah bilangan kuantum tersebut. Nah, dalam menulis konfigurasi elektron kita harus tahu kaidahnya. Kaidahnya apa aja? Kaidahnya pertama yaitu asas Aufbau. Nah, asas Aufbau ini pengisian elektron itu dimulai pada subkulit yang memiliki tingkat energi yang lebih rendah, baru ke tingkat energi yang lebih besar. Nah, saya rangkumkan seperti ini. 1s2. Nah, perhatikan S di sini memiliki 2 elektron. P di sini 6, D di sini 10, dan F di sini 14. Itu perlu kalian ingat. S2, P6, D10, F14. Lalu urutannya jangan lupa yang ini koefisiennya. Urutannya harus kalian ingat. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, seperti itu. Habis itu urutannya 4, 3, 4. Habis itu ada yang 5, 4, 5. Dan seterusnya harus kalian hafalkan. Oke. Nah, selanjutnya ada kaidahan. Kaidahan berbunyi pengisian elektron pada orbital suatu kulit. Satu subkulit ya. Mula-mula elektron mengisi satu tiap orbital, baru kemudian berpasangan. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalnya ada orbital 4s2, 3d6. Ini kan yang S. Yang ini yang D. S-nya kita isi dulu. Nah, S-nya 1, 2. Udah penuh kan? Nah, sudah selesai. Lalu gilirannya ke D. D-nya kita isi satu persatu kotaknya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah terisi penuh. Kurang 1, baru kita isi yang sudah berpasangan. Nah, seperti itu. Tetapi kaidahan juga mengatakan bahwa subkulit D lebih stabil apabila terisi 5 atau 10. Sehingga apabila terhadap 4 atau 9 elektron pada subkulit D, maka subkulit D akan mengeksitasi. Eksitasi itu dibawa dari sub elektron yang S. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. 4s2, 3d9. Kita coba kayak tadi. 1, 2, S sudah penuh. Yang D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sudah 9. Tetapi di sini elektron lebih stabil untuk ke 10.
Jadi elektron dari sini ya akan dipindahkan ke sini atau disebut eksitasi. Nanti jadinya seperti ini. Nah, jangan lupa satu kotak terlebih dahulu yang diisi. Nah, jadi seperti ini nanti udah penuh. Maaf, ini tidak ada elektronnya. Ini cuma satu ya. Oke, lanjut ke yang ketiga, yaitu larangan Pauli. Larangan Pauli itu berbunyi tidak ada elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama dalam satu atom. Contohnya bagaimana? Contohnya aku ambil yang ini, yang C. Oke, udah diketahui konfigurasinya sama orbitalnya. Nah, dia tidak mungkin memiliki, misalnya pada elektron ke 1 sama 2, N-nya sama, oke, L-nya sama, oke, M-nya sama, oke. Tetapi tidak mungkin S-nya sama. Tidak mungkin. Harus berbeda. Meskipun 3-nya sama, satunya harus berbeda. Jadi nggak mungkin 4-4-nya ini sama. Misalnya ini plus setengah. Itu tidak mungkin. Nah, larangan Pauli tidak memperbolehkan hal tersebut. Tidak ada elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama dengan elektron lainnya. Oke? Lalu kita akan belajar tentang cara menentukan bilangan kuantum. Bilangan kuantum dibagi menjadi 4, yaitu kuantum utama N, kuantum azimut L, kuantum magnetik M, dan kuantum spin S. Pertama yaitu kuantum utama. Kuantum utama yaitu suatu harga yang menyatakan tingkat energi atau kulit dalam atom. Cara menentukan N adalah dengan cara melihat angka koefisien. Koefisien itu apa? Angka yang di sebelum hurufnya. Contohnya 1s2 ini. Ini koefisiennya, 2s2 ini koefisiennya. Nah, seperti itu. Oke. Contoh untuk konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya, tentukan bilangan kuantum N. Nah, di mana elektron terakhir terletak di 3p3 ini. Oke. Tetapi karena yang kita cari adalah kuantum utama N, maka yang perlu dilihat adalah koefisiennya saja. Maka bilangan kuantum utamanya untuk elektron terakhir adalah N sama dengan 3. Yang ini. Yang perlu diperhatikan adalah koefisiennya. Yang 3-nya. Oke. Lalu yang kedua ada namanya kuantum azimut atau L. Harga yang menyatakan subkulit. Kalau N tadi kulit, kalau yang L ini subkulit. Nah, cara menentukan L adalah dengan cara melihat huruf pada konfigurasi. Tadi koefisien N, kalau yang ini huruf. Nah, uniknya di sini nilai L itu akan berhubungan dengan nilai N. Nilai L akan bernilai 0 sampai N-1 seperti itu. Contohnya untuk konfigurasi bla 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 berikut. Nah, tentukan kuantum azimut untuk elektron terakhir. Elektron terakhir ya. Jadi di sini elektron terakhirnya kan ini, yang 3p3. Oke. Kita lihat hurufnya saja P. Lalu perlu kita ingat S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Karena ini terakhirnya P, maka nilainya adalah yang 2 ini. P ya, yang 2. Berarti yang 1 ini. Berarti nilainya L adalah 1. Gitu. Kalau D nanti jadi 2, kalau terakhirnya F nanti jadi 3. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik atau M. Harga yang menyatakan banyak dan posisi orientasi orbitalnya. Orientasi orbital itu maksudnya gimana? Cara menentukan M. Nah, orbital itu yang dimaksud adalah kotak-kotak ini. Ini disebut orbital. Oke? Oke. Nah, cara menentukan M adalah dengan cara menggambar diagram orbital. Jadi kita tidak bisa menentukan M tanpa menggambar terlebih dahulu. Kecuali kalau kalian sudah pro gitu ya. Nah, contohnya terakhirnya 3p4 ini. Nah, menentukan bilangan kuantum magnetik untuk elektron terakhirnya. Elektron terakhir yang digunakan kan ini. Nah, kita pakai juga 3s2 untuk jaga-jaga. Oke. Nah, seperti ini.
Lalu ingat kaidahan, kita tulis satu dulu, satu ke kotak. Nah, baru kalau sudah berpasangan tapi masih kurang satu kan, nah kita gambar. Lalu, nah seperti ini kan. Lalu kita perlu perhatikan bahwa nanti yang terakhir kita gambar itu adalah yang ke bawah kan. Nah, ke bawah ini diletakkan di mana? Yaitu di orbital yang -1 ini. Jadi M-nya adalah M-1 gitu ya. Terletak di kotak mana? Kotaknya itu berlaku min L sampai dengan plus L. Jadi misalkan aku punya P itu nilainya kan 1 ya. Nah, berarti -1, 0, plus 1. Kalau D, dia kan nilainya 2. Berarti -2, -1, 0, plus 1, dan plus 2. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada bilangan quantum spin atau S, yaitu harga yang menyatakan arah rotasi elektron pada suatu orbital. Nah, cara menentukan S dengan mudah yaitu dengan cara menggambar diagram orbital. Lalu lihat elektron yang terakhir digambar. Oke? Berposisi ke atas atau ke bawah. Contohnya langsung aja kayak tadi. Kita gambar. Nah, kita satu persatu dulu ya. Seperti itu, sama kayak yang sebelumnya. Kita menggunakan kaidahan. Lalu yang terakhir kita gambar tadi mana? Kan yang ini. Yang terletak di orbital -1-nya. Nah, lalu dia terletak arahnya ke bawah atau ke atas. Karena ke bawah yang terakhir kita gambar, maka S-nya bernilai -1/2. Seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Titanium memiliki nomor atom 22. Tentukan konfigurasinya dan keempat bilangan kuantum Ti untuk elektron terakhir. Kita tentukan konfigurasinya, lalu kita lihat elektron terakhirnya di mana. Oh ya, ingat bahwa bilangan kuantum menggunakan kaidah Aufbau dan penulisannya menggunakan tingkat energi, tidak menggunakan kulit. Jadi ini 4S tetap berada di sebelum 3D-nya. Jadi yang terakhir nanti ini 3D-nya. Oke. Nah, bilangan kuantum utama N, kita lihat koefisiennya. Koefisiennya 3, jadi N-nya 3, oke. Azimut L, kita lihat huruf terakhir yaitu D, maka nilainya adalah 2. Lalu bilangan kuantum magnetik M-nya, caranya gimana? Caranya adalah kita gambar menggunakan kaidahan. Pertama, habis itu kedua. Nah, seperti itu. Yang terakhir kita gambar terletak di mana? Kan terletak di -1, maka M-nya -1. Oke. Bilangan kuantum spin-nya bagaimana? Sama kayak tadi yang kita gambar terakhir mana? Lalu mengarah kemana? Atas kan, berarti kuantum spin-nya adalah +1/2. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Ion X+ mempunyai konfigurasi sebagai berikut. Harga bilangan kuantum untuk elektron valensi dari atom X adalah, nah, untuk menentukan atom X-nya, kita harus tulis terlebih dahulu konfigurasi untuk X+-nya. Seperti ini. Lalu, karena untuk ke X+ dan ke yang normal atau tidak berion, dia menerima 1 elektron. Gitu ya. Berarti 3 di sini ditambah oleh 3s1. Nah, seperti itu. Lalu kita tentukan bilangan kuantumnya. Yang terakhir di sini apa? 3s1 kan? Berdasarkan tingkat energinya. Jangan lupa bilangan kuantum utama koefisien 3. Nah, lalu bilangan kuantum azimut huruf S nilainya berapa? S nilainya 0. Lalu bilangan kuantum magnetik M-nya berapa? Kita gambar dulu. Karena cuma 1 elektron, berarti ke atas saja. Terletak di 0. Oke. M-nya berarti sama dengan 0. Bilangan kuantum spin-nya, dia mengarah kemana? Ke atas, berarti +1/2. Oke.
Lanjut ke contoh soal terakhir. Nah, deret bilangan kuantum yang benar adalah, soal seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kita harus tahu syarat-syaratnya untuk L dan juga M. Untuk N dan juga S bebas, oke? Untuk N dan S bebas. Syaratnya untuk L harus di antara 0 atau sampai N-1. Untuk M itu di antara min L sampai dengan plus L. Oke? Contohnya seperti ini. Yang A, kita coba-coba dulu. N sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, L-nya benarkah? L di antara N-1, berarti di antara 0 sampai 2, berarti benar. Tetapi M-nya kita lihat, L-nya nanti min 1 sampai dengan plus 1 kan. Tetapi di sini M-nya 2, berarti salah. Oke? Yang kedua kita lihat, N-nya 3 nggak masalah, L-nya 2, oke, bisa karena dia sampai 2 N-nya. Oke, perhatikan di sini. 0 sampai L sampai N-1. N-1-nya di sini kan 2 nanti. Jadi nggak apa-apa pakai 2. Tetapi di sini M-nya sama dengan 3. M tidak boleh melebihi nilai L, oke? M tidak boleh melebihi nilai L dan nilai L tidak boleh melebihi N-1. Oke, seperti itu gampangnya. Lalu kita lihat yang C. Berarti ini salah ya yang B. Yang C sini N sama dengan 3. Oke. Benar. L-nya sama dengan 3. Bisakah? Kalau N-1 kan nanti jadi 2. Berarti tidak bisa ini. Oke. Berarti sudah salah. Tidak usah diteruskan. Lalu yang D, ini dilihat bahwa N sama dengan 3, L-nya bisa 0, M-nya 0 bisa, karena tidak lebih dari 0 gitu ya. Berarti ini benar. Lalu yang E coba, N-nya 3, oke. L-nya 1 di sini, oke. Di sini M-nya sama dengan 0. Bisa. Jadi jawabannya ada 2, yaitu D dan juga E, seperti itu.